Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan sukacita, karena anugerah Tuhan yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih ibadah online, tetapi kami yakin dan percaya, kita semua yakin dan percaya bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Ya, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menaikkan pujian sembah kita kepada Tuhan, untuk kita memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini ya Bapa, pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu ya Bapa, membawa hati kami, membawa kehidupan kami ya Bapa. Untuk kami datang kepadamu, kami bersyukur sebab Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melalui hal-hal yang Tuhan boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kami dengan sukacita, dengan hati yang kuat, dengan hati yang luar biasa, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau berkati hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biar setiap kami, hamba-hambamu yang melayani, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, setiap kami Tuhan memperoleh pengurapan Tuhan, memperoleh hati yang luar biasa, memperoleh berkat yang luar biasa. Kami yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, kami disembuhkan. Kami yang dalam keadaan beban berat ya Tuhan, kami memperoleh kelegaan. Kami yang menghadapi permasalahan yang pelik, kami mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya beracara Tuhan di ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian bagi Tuhan, sebab anugerah Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Terima kasih Tuhan, sebab Yesus adalah segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat
Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Untuk itu kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, menaikkan pujian bagimu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Mari kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Kita mau menerima sukacita dari surga, karena sukacita dari surga itu memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan nasibnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lakukan badai yang bergelora. Kita haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita sudah datang penuhiku. Haleluya. Sukacita sudah datang memenuhi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan nasibnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita sudah datang penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu menguatkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita jalan yang luar biasa, sehingga kita dapat melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia. Untuk itu kita mau katakan bahwa Dia Allah yang setia, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Katakan saat ku dalam ketakutan, Kau hadir
Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur, kita sungguh sangat bersuka cita, kita berbahagia karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita semua. Amin, puji Tuhan. Tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian, kita menaikkan syukur, kita sungguh sangat bersyukur, kita sungguh sangat bersuka cita karena kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang mari kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau renungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya firman Tuhan Yesuslah yang terus menjadi pegangan dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita semua. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita, kami berbahagia, kami bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kami, dari Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi kami, yang sungguh sangat mengasihi seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau renungkan firman Tuhan Yesus, karena kami percaya firman-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang terus menjadi pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu ya Tuhan yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Satu titik dari firman Allah tinggal tetap, kuat kuasa Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga kami terus renungkan firman Tuhan Yesus siang dan malam, dan kami lihat perjalanan kami berhasil dan beruntung. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami berbahagia, kami bangga. Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat hebat. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Glory bagi Tuhan Yesus. Syukur bagi Tuhan Yesus. Kalau kita bisa mendapatkan kesempatan waktu yang berharga ini untuk kita ada dalam hadirat Tuhan, sesungguhnya rencana Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita pegang Alkitab di tangan kanan kita dan angkat tinggi di atas kepala, dan mari ucapkan pengakuan iman ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat firman Tuhan dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Dan nanti kita lihat lagi juga bagian firman Tuhan yang lain dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Amsal 24
Ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca bersama. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan berkata, kita ulangi lagi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kemudian 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya berikan tema khotbah pada hari ini adalah teguh dan tangguh. Teguh dan tangguh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan jelas berkata, jika saudara dan saya tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Kemudian dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi firman Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, firman Tuhan mau menyadarkan saudara dan saya, firman Tuhan semakin menegaskan, biar kita jadi orang-orang yang teguh dan tangguh. Katakan bersama dengan saya, teguh. Katakan bersama dengan saya, tangguh. Kita adalah orang-orang yang teguh dan tangguh. Haleluya. Dalam pendahuluan, sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang teguh dan tangguh di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus adalah orang yang percayakah? Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang percaya. Harusnya kita berkata, saya orang yang percaya. Saya sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya yang telah ditebus oleh pengorbanan dari Yesus Kristus Tuhan Allah. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi saya. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Karena itu saudara dan saya harus percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita percaya kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang teguh dan tangguh di dalam kehidupan ini. Kemudian selanjutnya, hanya Tuhan Allah kita yang memampukan kita untuk teguh dan tangguh dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Hanya Tuhan Allah kita yang sanggup, yang memampukan saudara dan saya untuk menjalani seluruh kehidupan kita ini. Jadi kita percaya kepada Tuhan. Kita sadar Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sanggup, yang memampukan saudara dan saya menjalani kehidupan ini. Amin. Kita sungguh sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Hanya Tuhan Allah kita yang memampukan kita untuk bisa teguh dan tangguh di dalam situasi dan kondisi apapun juga. Haleluya. Hanya Tuhan Allah kita yang memampukan kita untuk bisa tangguh, untuk kita bisa teguh, untuk kita bisa teguh dan tangguh di dalam situasi dan kondisi apapun juga. Saya jadi teringat ada pujian yang mengatakan begini, kau selalu punya cara untuk menolongku
Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala kekuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Yes, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya Tuhan Allah kita yang memampukan kita untuk teguh dan tangguh di dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Hanya Tuhan Allah kita yang memampukan kita untuk teguh dan tangguh di dalam segala situasi dan kondisi apapun juga. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Selanjutnya, dalam penjelasan ciri-ciri seorang yang teguh dan tangguh di dalam Tuhan adalah ciri-ciri seorang yang teguh dan tangguh di dalam Tuhan adalah yang pertama, imannya tidak dapat ditawar-tawar. Kalau mudah bicara iman, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus tidak dapat ditawar-tawar. Iman tidak dapat diganggu-gugat. Iman kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Iman tidak bisa ditawar-tawar. Sekali Yesus, sampai kapanpun juga hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang menjadi Tuhan Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita dan di dalam seluruh kehidupan keluarga kita. Iman kita kepada Allah tidak bisa ditawar-tawar. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lihatlah Daniel. Daniel adalah seorang yang taat kepada Allah. Daniel seorang hamba Allah. Daniel tahu bahwa dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi kemudian dia berdoa. Dia berlutut memuji dan menyembah Allah. Dia hanya memuji dan menyembah Allah. Dia hanya bersimpu di kaki Allah. Dia sadar imannya hanya kepada Allah yang hidup dan berkuasa, Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Demikian juga saudara dan saya, iman kita tidak dapat ditawar-tawar. Iman kita tidak bisa ditawar-tawar. Sehingga itu membuat kita teguh dan tangguh. Karena sekali Yesus, sampai kapanpun juga hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Jadi iman kita tidak dapat ditawar-tawar. Itu ciri-ciri seorang yang teguh dan tangguh di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berpegang teguh kepada firman. Seorang yang teguh dan tangguh adalah seorang yang berpegang teguh pada firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini akan membuat saudara dan saya semakin bersukacita. Kita sadar bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Karena kita berpegang teguh kepada firman Allah. Kita berpegang teguh kepada firman Allah. Kita renungkan firman Allah. Kita mau selalu dalam hidup ini hanya firman Allah yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita teguh dan tangguh di dalam menjalani seluruh kehidupan ini. Tantangan, godaan, cobaan, ujian, godaan, dan segala apapun juga yang dapat menghalangi jalan saudara dan saya, yang merintangi jalan saudara dan saya, yang bisa membuat saudara dan saya kalau tidak berpegang kepada firman Allah, kita bisa akhirnya tidak percaya kepada Allah. Tetapi karena kita sadar bahwa seorang yang teguh dan tangguh adalah seorang yang berpegang pada firman Allah, sehingga segala tantangan kita bisa atasi, segala rintangan kita bisa lalui,
segala persoalan, masalah, godaan, cobaan, saudara dan saya yakinlah Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Berpegang kepada firman Allah, itulah seorang yang teguh dan tangguh. Haleluya. Yang ketiga, bergantung penuh kepada Allah. Bergantung penuh kepada Allah. Karena kita tahu kita hidup itu karena Tuhan. Kita bisa hidup itu karena Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sadrak, Mesak, Abednego bergantung sepenuhnya kepada Allah. Walaupun mereka tahu mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala, bahkan karena mereka tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena mereka tahu bahwa iman mereka hanya kepada Allah yang hidup dan berkuasa. Iman itu tidak bisa ditawar-tawar. Dan perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Sadrak, Mesak, Abednego bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Dan mereka mengalami perbuatan Allah yang luar biasa, mengalami mujizat. Begitu mereka dimasukkan, dilempar ke dalam perapian yang bernyala-nyala, kebakaran juga tidak mereka alami. Bau hangus pun, bau gosong pun juga enggak. Mereka dalam kondisi yang sehat, mereka dalam kondisi yang utuh. Mereka terpelihara, terjaga, terlindungi oleh Yesus Kristus Tuhan Allah. Karena mereka bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang teguh dan tangguh adalah seorang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dia bersimpuh di kaki Allah. Dia berkata, Tuhan, Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidupku. Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupanku. Tuhanlah yang mampu menyatakan kuasa dan mujizat. Dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Itulah seorang yang teguh dan tangguh. Yang keempat, berjalan bersama Allah. Seorang yang teguh dan tangguh berjalan bersama Allah. Melangkah di dalam iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ada tindakan yang nyata, ada langkah-langkah yang pasti. Berjalan terus bersama dengan Allah. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena Tuhan yang menyertai kita. Dan untuk itu kita harus relakan diri. Kita harus relakan seluruh hidup ini. Kita harus percaya. Kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Allah. Bahkan Allah ada di depan kita. Dan kita mengikutinya dari belakang. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita jadi orang-orang yang teguh dan tangguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Glory bagi Tuhan Yesus. Yang kelima, ucapannya menguatkan dan membangun. Seorang yang teguh dan tangguh, ucapan-ucapannya membangun. Ucapan-ucapannya membangun dirinya, membangkitkan semangat buat dirinya, kemudian menguatkan, membangun. Dan ini akan memotivasi untuk dia terus bisa melangkah. Untuk dia sadar bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ucapan-ucapannya yang menguatkan, dia berkata, Tuhanlah yang beserta denganku. Dia sadar Tuhanlah yang mengasihinya. Dia yakin sepenuhnya Yesus Kristus Tuhan Allah yang peduli atas seluruh kehidupannya. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Ucapan-ucapannya menguatkan dan membangun. Lain halnya kalau ucapan-ucapannya malah merendahkan dirinya sendiri,
Ucapan-ucapannya ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang malah akan melemahkan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini ucapkanlah ucapan-ucapan yang menguatkan dan membangun, sehingga apa yang saudara dan saya perkatakan di dalam Tuhan, itu yang akan terjadi. Apa yang saudara dan saya perkatakan di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, itulah yang akan terjadi. Kita jadi orang-orang yang semakin teguh dan tangguh, karena ucapan-ucapan kita menguatkan dan membangun. Dan ini memotivasi, membangkitkan semangat, makin memuliakan Tuhan Yesus, makin menyadari bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang terbaik di dalam kehidupan ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat di dalam seluruh kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Yang keenam, saya catat seperti ini. Yang keenam, mengandalkan Tuhan bukan apapun, bahkan siapapun. Ciri-ciri seorang yang teguh dan tangguh di dalam Tuhan, yang pertama, imannya tidak dapat ditawar-tawar. Kemudian berpegang teguh kepada firman. Yang ketiga, bergantung penuh kepada Allah. Yang keempat, berjalan bersama Allah. Kemudian yang kelima, ucapannya menguatkan dan membangun. Kemudian yang keenam, mengandalkan Tuhan bukan apapun, bahkan siapapun. Yang saudara dan saya andalkan ya Tuhan. Amin. Yang saudara dan saya andalkan ya Tuhan Yesus. Yang harus saudara dan saya, keluarga kita andalkan hanya Tuhan Yesus. Bukannya harta, bukannya apapun, bahkan siapapun manusia, tidak. Walaupun kita kenal orang yang penting, walaupun kita kenal pejabat, walaupun kita kenal orang-orang yang berkuasa, walaupun kita kenal orang kaya, konglomerat sekalipun, tetapi biarlah saudara dan saya mengandalkan Tuhan, bukan apapun, bahkan siapapun. Itu membuat saudara dan saya teguh dan tangguh di dalam kehidupan ini. Karena mengandalkan Tuhan, bukan apapun, bahkan siapapun. Amin. Puji Tuhan. Yang ketujuh, menyerahkan semua rencana, bahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Allah. Kita serahkan semua rencana kita, bahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah. Itulah ciri-ciri seorang yang teguh dan tangguh di dalam menjalani kehidupan. Bukan berarti kita nggak punya rencana ya. Kita tetap harus punya rencana. Karena kalau kita nggak punya rencana, itu namanya kita merencanakan untuk gagal. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kita tahu rencana Tuhan begitu indah. Rancangan Tuhan ajaib. Rancangan Tuhan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Serahkan semua rencana saudara, bahkan serahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah. Kita jadi orang yang teguh dan tangguh. Kalau engkau anak muda, engkau jadi anak-anak muda yang teguh dan tangguh. Engkau jadi orang-orang muda yang teguh dan tangguh. Karena engkau orang-orang muda yang mempersembahkan seluruh hidup ini, mempersembahkan tubuhmu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita semua serahkan semua rencana kita, serahkan seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita diam saja kemudian kita berkata Tuhan, Tuhanlah yang buat segala sesuatunya. Saudaraku, kita tetap melakukan apa
yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Sehingga kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan luar biasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Haleluya. Serahkan semua rencana, bahkan seluruh kehidupan ini hanya kepada Allah. Selanjutnya, maka setiap orang yang teguh dan tangguh di dalam Tuhan pasti yang pertama berani menghadapi setiap masalah. Berani menghadapi setiap masalah. Jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Saudaraku, bukankah kita sudah pelajari hal-hal atau ciri-ciri orang-orang yang teguh dan tangguh? Kita sudah dengar tadi ciri-cirinya ada 7. Dan ketika ada masalah, hadapi masalah. Hadapi dengan iman hanya kepada Allah. Hadapi dengan pengharapan hanya kepada Allah. Hadapi dengan menyerahkan seluruh hidup ini hanya kepada Allah. Berani hadapi masalah. Apalagi kalau itu menuntut tanggung jawab saudara. Bukankah kita jadi orang, dan harusnya kita jadi orang yang bukan lari dari tanggung jawab, tapi menyelesaikan tanggung jawab kita. Percayalah, Tuhan Allah yang senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati. Ketika kita tetap teguh dan tangguh, maka pasti kita berani menghadapi setiap masalah. Yang kedua, tidak suka mengeluh. Orang yang teguh dan tangguh itu gak suka mengeluh. Saudara dikasih oleh Tuhan, bayangkan kalau saudara dan saya cuma mengeluh aja, capek badan ini. Ya kan, kita dengar orang ngeluh aja, itu rasanya waduh. Bukan hanya dia yang menghadapi masalah, kita juga jadinya punya masalah karena kita dengar keluhan mulu. Makanya belajarlah untuk jadi orang yang teguh dan tangguh, sehingga kita tidak pernah mengeluh lagi. Tidak suka mengeluh, yang ada kita mengucap syukur. Yang ada kita tetap berharap kepada Tuhan. Yang seharusnya saudara dan saya terus mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur di dalam segala keadaan. Jangan mengeluh terus. Ingat ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengeluh itu tidak akan membuat saudara dan saya jadi bahagia. Mengeluh itu tidak akan pernah membuat saudara dan saya akhirnya mengalami berkat Tuhan. Tidak. Tetapi justru mengeluh membuat saudara dan saya akhirnya tidak sadar ada Tuhan yang beserta dengan kita. Saya mengalami, saya dengan teman saya ngeluh aja, saya jadi gregetan. Ya kan, kepengen, pernah saya kasih tahu, tapi nggak berubah-ubah, ngeluh aja. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengeluh itu virus, itu penyakit, ya kan, kronis. Makanya jangan mengeluh, tapi bersyukurlah. Jadilah orang-orang yang teguh dan tangguh, sehingga tidak mengeluh lagi, tapi tetap mengucap syukur, tetap melakukan segala daya dan upaya, tetap melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, setiap orang yang teguh dan tangguh di dalam Tuhan pasti yang pertama berani menghadapi setiap masalah. Yang kedua, tidak suka mengeluh. Yang ketiga, semakin tidak ingin mengecewakan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita semakin tidak ingin mengecewakan Tuhan. Kita semakin rindu untuk selalu memuliakan Tuhan. Kita sampai berkata, Tuhan, jangan sampai aku mengecewakan Tuhan. Jangan sampai aku mengeluh terus bersungut-sungut. Jangan sampai aku jadi orang yang gak bisa menerima keadaan. Jangan sampai aku jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah aku sadar, hari ini aku harus jadi seorang yang tangguh, seorang yang teguh dan tangguh, sehingga Tuhanlah yang semakin dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang semakin dimuliakan di dalam seluruh kehidupan ini.
Kita semakin tidak ingin mengecewakan Tuhan Allah kita. Kita semakin ingin terus memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan ini. Seorang yang teguh dan tangguh adalah seorang yang sadar Tuhan Yesus sudah melakukan yang terbaik. Tuhan Yesuslah yang menyertai kehidupannya, yang memberkati seluruh kehidupannya, sehingga dia mau terus memuliakan Tuhan Yesus dalam apapun yang Tuhan percayakan di dalam seluruh kehidupannya. Penutup, kita teguh dan tangguh hanya karena Tuhan. Kita teguh dan tangguh hanya karena Tuhan. Kita teguh dan tangguh jika kita selalu dan hanya ingat kepada Tuhan Allah kita. Kita teguh dan tangguh hanya karena Tuhan. Kita teguh dan tangguh, kita jadi orang-orang yang teguh dan tangguh jika saudara dan saya selalu ingat Tuhan. Jika kita selalu dan hanya ingat Tuhan, itu membuat saudara dan saya teguh dan tangguh. Masalah, persoalan, pergumulan, pencobaan-pencobaan itu biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar pada waktu kita dicobai. Mari ingat terus kepada Tuhan. Mari terus sembah, agungkan, muliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Mari ingat terus hanya kepada Tuhan. Mari selalu dan hanya ingat kepada Tuhan. Dan hanya karena Tuhan, saudara dan saya bisa teguh dan tangguh. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat mengasihi kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang senantiasa menyertai kehidupan kita dan seluruh kehidupan keluarga kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur. Kami sungguh sangat bersukacita karena firman Tuhanlah yang mengingatkan kami. Karena firman Tuhanlah yang makin menyadarkan kami. Kami adalah orang-orang yang teguh dan tangguh di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, kami orang-orang yang teguh dan tangguh. Karena hanya Tuhan Allah kami yang memampukan kami. Hanya Tuhan Allah kami yang memampukan setiap kami. Hanya Tuhan Allah kami yang sanggup lakukan segala perkara. Kami orang-orang yang teguh dan tangguh karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat dahsyat dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami. Roh Kudus yang terus memenuhi kehidupan kami. Memberi damai sejahtera. Memberikan sukacita. Memampukan kami menguasai, memenuhi kehidupan kami dengan urapan-Mu ya Roh Kudus. Dengan hikmat yang luar biasa. Sehingga kami terus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami lihat perjalanan kami berhasil dan beruntung. Kami makin dekat melekat hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Sehingga kami teguh dan tangguh dalam menjalani seluruh kehidupan ini. Kami teguh dan tangguh di dalam segala situasi dan kondisi apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami Tuhan memuliakan-Mu. Karena Roh-Mu Tuhan yang menguasai kami. Karena firman Tuhan yang selalu kami pegang. Karena firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam langkah-langkah kehidupan kami. Menjadi tuntunan dalam langkah-langkah seluruh kehidupan keluarga kami. Firman-Mu ya Allah yang semakin memperkaya kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Dan semua yang menyaksikan ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok, yang saat ini sakit oleh bilur-bilur, Yesus sembuh. Yang terpapar virus COVID-19 oleh bilur-bilur, Yesus sembuh. Yang saat ini mengalami kesesakan, Tuhan beri kelegaan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar. Yang saat ini menghadapi segala pergumulan dan tantangan, yang terbelenggu, Tuhanlah yang memerdekakan dan melepaskannya. Yang saat ini sedih, Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Yang saat ini Tuhan sedang ada di dalam posisi dan situasi yang membahayakan, Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi umat-Mu. Hari ini Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan Yesus nyata. Apapun juga pergumulan tantangan yang dihadapi oleh umat-Mu, Yesus Kristus Tuhan Allah, kami sungguh sangat luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah, kami sungguh sangat dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Kami memandang Tuhan. Kami percaya hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang tidak pernah berubah, tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan sangat mengasihinya. Indonesia Tuhan sungguh sangat mengasihinya. Bangsa dan negara kami Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota, di daerah, semua wakil rakyat, DPR RI, DPRD, DPD, TNI dan Polri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT. Tuhan Yesuslah yang melawat. Tuhan Yesuslah yang memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Tuhan Yesus yang memberikan roh takut akan Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang menempati posisi yang strategis di bangsa dan negara ini, Tuhan yang memberikan hikmat juga. Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang memenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga terus menjadi saksimu, menjadi alatmu. Yesus Kristus Tuhan Allah semakin dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimasyurkan dalam bangsa dan negara kami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia, sampai seluruh pelosok negeri ini Tuhan, sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini. Kami akan mendengar, kami akan melihat, setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah, Juru Selamat dunia ini. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Indonesia jadi berkat bagi bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan, NKRI tetap terjaga. Pancasila, UUD 45 adalah dasar negara, falsafah ideologi bangsa dan negara kami. Negeri Pancasila tetap terjaga karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat para teroris dan keluarganya. Tuhan menjamah sehingga bertobat dan menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan, organisasi gereja, anak-anak Tuhan semuanya bersatu hati, bergandengan tangan, hanya menyuarakan kebenaran bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita, kami berbahagia, dan kami membawa persembahan, kami membawa korban persembahan, korban ucapan syukur
korban persembahan, korban persembahan, korban yang terbaik. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan gerejamu Tuhan di tempat ini, GBI Glow Fellowship Center Depok, tidak ada yang mustahil. Tuhan memberikan gedung buat gerejamu Tuhan di tempat ini. Apapun yang diperlukan oleh gerejamu, Tuhanlah yang adalah kepala gereja. Tuhanlah yang punya gereja ini. Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat luar biasa. Inilah seluruh kehidupan kami. Inilah tubuh kami. Kami menyerahkan, mempersembahkan seluruh hidup ini, tubuh ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bawalah persembahan, bawalah korban persembahan. Saudara bisa lihat di tayangan, di layar, di mana saudara saksikan ibadah raya dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Ini ada nomor rekening gereja, nomor rekening atas nama gereja, atas nama GBI Glow Fellowship Center Depok. Mari bawa persembahan yang terbaik, bawa korban persembahan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Allah yang sungguh sangat setia. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan. Seluruh hamba-Mu yang sudah melayani, Roh Kuduslah yang semakin mengurapi. Jerilalah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia. Sebab upah yang besar di sorga, Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhanlah yang memberkati. Tuhanlah yang adalah Allah, Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Haleluya. Ikat kami terus, satukan kami dengan, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berjalanlah terus di depan kami, dan kami mengikuti-Mu dari belakang, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhanlah yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semua hanya tuh hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami. Inilah tubuh kami. Kami menyerahkan, mempersembahkan seluruh hidup ini. Kami mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin.
Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita, kita berbahagia, kita bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat hebat. Kita orang-orang yang teguh dan tangguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Jadilah orang-orang yang teguh dan tangguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesuslah yang menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara beserta seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Maju terus dalam Tuhan Yesus.